dirty, yeah. Wish you could fuck on me. Banyak tanda. Apa sajakah tanda itu? Yang pertama, muncul pemimpin dari pinggiran kali Solo. Dalam serat Mahameru kuno tertulis ramalan Sabdo Palon nagih janji sebagai berikut. Suatu ketika akan datang seorang pemimpin dari pinggiran kali Solo dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku. Pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silau dengan cahaya Nusantara. Selama ini Indonesia sudah dipimpin oleh 7 orang presiden. Namun hanya ada 1 presiden yang berasal dari daerah yang pinggirnya dilewati oleh kali Solo. Ini bisa ditafsirkan sebagai Sungai Bengawan Solo, yakni kota Solo itu sendiri. Siapakah presiden ini? Sudah pasti kalian tahu semua dong, yakni Bapak Joko Widodo yang dulu pernah menjabat sebagai wali kota Solo selama 2 periode. Jokowi juga ternyata dilahirkan di Solo, sedangkan presiden-presiden lain dilahirkan dan berasal dari kota lain. Soekarno dilahirkan di Surabaya, Soeharto dilahirkan di Yogyakarta, B.J. Habibie dilahirkan di Sulawesi, Megawati dilahirkan di Yogyakarta, Gus Dur dilahirkan di Jombang, dan SBY dilahirkan di Pacitan. Hanya Jokowilah yang persis dilahirkan di Solo, kota yang dilewati kali Solo di pinggirannya. Ini sesuai dengan naskah serat Mahameru. Yang kedua, meletusnya Gunung Merapi setelah 500 tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit memiliki 2 versi tahun kejatuhan, namun jika dilihat dari naskah Darmo Gandul, Majapahit runtuh pada tahun 1478. Dalam naskah ini juga dikisahkan 500 tahun kemudian Sabdo Palon akan kembali untuk mengembalikan kejayaan Nusantara dan membangkitkan ajaran leluhur Nusantara. Kembalinya Sabdo Palon ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi dan laharnya nanti mengalir ke arah barat daya. Dalam serat Darmo Gandul juga tertulis perjanjian Sabdo Palon dengan raja terakhir Majapahit yang bernama Prabu Brawijaya kelima. Di situ tertulis bahwa masa kejatuhan Nusantara hanya berusia 500 tahun dan 4 zaman, di mana di masa ini Nusantara mulai jatuh kepada kekuasaan kerajaan Islam dan mulai mengalami kemunduran dari beragam sisi. Hitungan zaman atau masa paling dekat dalam sistem kalender Jawa adalah Sewindu atau 8 tahun. Jika demikian, 4 zaman yang dimaksud adalah 32 tahun. Jika ditilik dari tahun kejatuhan Kerajaan Majapahit, maka 500 tahun dan 4 zaman itu perhitungannya adalah tahun 1478 ditambah 500 tahun ditambah 32 tahun sama dengan tahun 2010. Ini adalah tahun terakhir kali Gunung Merapi meletus dan beritanya menghebohkan jagat pertelevisian Nusantara selama berminggu-minggu. Yang ketiga, ditegakkannya kembali agama Budi. Dalam naskah Jangka Sabdo Palon ataupun ramalan-ramalan Sabdo Palon nagih janji yang tertulis di serat-serat lain, disebutkan bahwa setelah 500 tahun terhitung dari kejatuhan Majapahit, maka Sabdo Palon akan kembali ke Nusantara dan mengembalikan agama Budi ke masyarakat. Sabdo Palon juga memberi pertanda jika Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya, kemudian bau laharnya sangat tidak sedap, serta laharnya mengalir ke arah barat daya. Maka itulah pertanda bahwa agama Budi sudah kembali ditegakkan di tanah Nusantara. Dalam naskah Darmo Gandul terdapat penjelasan lumayan lengkap mengenai pengertian agama Budi ini. Dalam Darmo Gandul, Sabdo Palon menjelaskan bahwa agama Budi ini merupakan ajaran Budi yang menjadi inti ajaran agama Siwa Buddha yang dulu menjadi agama resmi Majapahit. Inti ajaran Budi adalah bahwa setiap manusia sudah dibekali Tuhan sebuah roh ilapi atau ruh ilahiyah yang menjadi inti manusia, yang menjadi nyawa manusia, yang menjadikan manusia bisa hidup. Ruh ilapi ini adalah perangkat rohani yang berasal dari percikan cahaya Tuhan, yang mengandung pesan dari Tuhan, yang mengandung pemikiran Tuhan, dan juga memiliki energi dari Tuhan. Selama manusia memegang teguh apapun titah dari ruh ilapi ini, maka sama saja manusia telah berada di jalan Tuhan yang benar. Sejatinya, Tuhan selalu memberikan pesan kepada manusia agar manusia bisa hidup sesuai dengan titahnya. Pesan inilah yang berada di dalam ruh ilapi manusia, yang oleh tasawuf Islam disebut sebagai Roh Qudsi atau Nur Muhammad, oleh umat Kristen disebut sebagai Roh Kudus, oleh umat Hindu disebut sebagai Atman, oleh umat Buddha disebut sebagai Bodhicitta atau kesadaran, dan oleh orang Kejawen disebut sebagai Yitma atau diri sejati.
Inilah bagian dari manusia yang murni dari sang sumber kehidupan. Jika manusia mengenali ruhnya, maka dia mengenali jati dirinya. Definisi ini juga selaras dengan ajaran kesadaran murni yang kini populer dalam budaya spiritual di barat. Dalam konteks kesadaran murni, ruh ilapi ini disebut sebagai higher self, the light atau inner self. Pesan yang berasal dari ruh ilapi adalah pesan dari Tuhan langsung yang berisi kecerdasan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Bahasa Indonesia memiliki konteks kata nurani yang definisinya paling mirip dengan konteks ruh ilapi ini. Dari sinilah muncul budi pekerti luhur untuk kehidupan manusia. Karena itu, salah seorang budayawan Indonesia, yakni Sujiwo Tejo, pernah berkata di salah satu program televisi bahwa ketika agama Budi nanti kembali, bukan berarti akan memusnahkan agama-agama lama yang sudah ada di Indonesia, melainkan tetap pada agama masing-masing, namun lebih mengedepankan pada budi pekerti yang luhur dan etika yang baik. Budi pekerti yang luhur ini dilahirkan dari percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Coba deh, jika kalian rajin mendengarkan suara dari dalam hati nurani kalian masing-masing, pasti pertimbangan-pertimbangan yang muncul adalah bijaksana semua. Betul apa benar? Inilah pertanda jika agama Budi telah kembali kepada kehidupan manusia, yakni ketika manusia telah kembali berpegang teguh pada hati nurani masing-masing, alias berpegang teguh pada percikan cahaya Tuhan di dalam diri masing-masing. Yang keempat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Dewata. Dalam serat Marhameru kuno, selain menyebutkan munculnya seorang pemimpin dari pinggiran Kali Solo sebagai pertanda kebangkitan Nusantara, juga disebutkan pertanda lain yang sangat pas dengan kejadian di Indonesia akhir-akhir ini, yakni berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Bali atau Pulau Dewata, dan ini tertulis jelas dalam serat tersebut sebagai berikut. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kencana di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nuswantara telah lahir kembali. Pulau Mahadewa ini banyak ditafsirkan sebagai Pulau Bali karena julukan Pulau Bali memang Pulau Dewata. Patung Garuda Wisnu Kencana sendiri selesai dibangun pada tahun 2018, tepat saat pemerintahan Joko Widodo. Kebetulan atau memang sudah takdir dari Sang Hyang Widi? Yang kelima, dibubarkannya HTI dan FPI sebagai penanda pemberantasan terhadap ideologi asing. Sebagai negara yang memiliki potensi dan sumber daya alam berlimpah, bukan rahasia umum lagi jika Indonesia menjadi incaran banyak bangsa asing. Penjajahan memang sudah ditiadakan sejak Perang Dunia Kedua berakhir, namun ada 1001 cara bagi bangsa asing dan elit-elit kapitalis asing untuk menguasai Indonesia. Jika tidak bisa menjajah Indonesia langsung, maka kuasailah perpolitikan di Indonesia dan rusaklah masyarakatnya dari dalam. Salah satu metode penguasaan ini adalah dengan memasukkan ideologi asing ke dalam Indonesia. Ideologi khilafah kebetulan menjadi ideologi senjata yang coba dimasukkan ke dalam perpolitikan Indonesia. Kenapa khilafah yang dimasukkan ke sini? Karena mayoritas masyarakat Indonesia itu menganut agama Islam, sehingga umat agama Islamlah yang dikacaukan. Karena Islam di sini memegang suara mayoritas. Ideologi khilafah inilah yang banyak masuk ke Indonesia. Ada yang bilang mulai masif masuk sejak era reformasi. Ada yang bilang sejak era SBY menjabat, di mana saat itu SBY melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan Islamis radikal dan pengusung ideologi khilafah. Ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, radikalisme agama Islam dan sikap intoleran ini semakin meningkat. Ini adalah buah dari pembiaran era-era presiden sebelumnya yang tidak sempat atau tidak mau melakukan pengekangan atau pembersihan terhadap kelompok-kelompok garis keras yang mencoba mengganti ideologi Pancasila dengan khilafah. Karena itu, di era kepresidenan Jokowi, dua ormas yang terbukti mengusung ideologi khilafah dibubarkan tanpa persidangan. HTI yang jelas-jelas ingin mengganti ideologi pemerintahan Indonesia dengan khilafah dibubarkan pada tahun 2017. Sedangkan FPI yang terbukti berbaiat kepada ISIS, yakni organisasi terorisme di Irak dan Suriah yang juga mengusung konsep khilafah, akhirnya dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 2020 kemarin. Tidak hanya itu, sejumlah rekening FPI juga dibekukan oleh pemerintah, sehingga aliran dana kepada kelompok radikal ini jadi tersumbat. Para pengusung